dalam kondisi hidup tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilmi waftah lana bi ma'rifatil fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Demak TV rahimakumullah, malam Ramadan ke-10 mari kita kaji kitab fikih dari Matnul Ghayah wa Taqrib li Abi Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asbihani. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan fasal tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada 6 hal. Pertama kemarin adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Inilah syarak, itu menyembunyikan hal-hal yang dianggap tabu ketika diucapkan. Oleh karena itu Kiai Musannaf mengucapkan dengan kalimat ma kharaja minas sabilaini, 2 perkara yang keluar dari 2 jalan, yaitu jalan depan dan belakang dari manusia. Ini adalah kinayah dari farji, di mana apabila diucapkan itu adalah sedikit ada tabu. Oleh karena itu menggunakan kalimat yang menghindari dari hal-hal yang tabu. Di dalam hadis sendiri Sayyidah Aisyah itu didhawuh ngendika ngenen, ma ra'aitu min Rasulillah wala ra'a minni. Rasulullah ora nate mirsani saking kula, lan kula nggih mboten nate ningali saking Rasulullah. Napa ay al farja. Jadi perkawis ingkang dianggap istihjan saru dingendikake niku mboten disebut utawi disebut ngangge dalan sing mboten saru. Sing batalake wudu kala winginane pertama perkara sing metu saka dalan loro, ya kuwi dalan ngarep karo dalan mburi kaya dene uyuh lan eek. Yang kedua adalah hilangnya akal sebab mendem, nek cara tiyang Jawa atau mabuk. Mendem niku ilange akal, ilange kekuatan, akan tetapi perasaan masih. Orang mabuk masih ada perasaan rasa cinta dan ada perasaan benci. Apabila orang yang disukai di hadapan, dia akan merayu dan lain sebagainya. Sebagaimana ada orang yang dibenci kok di depannya, dia akan semakin tambah marah sekali. Akan tetapi sebesar marah pun dia akan tidak mampu melawan atau akan membanting orang tersebut. Mergo jenenge mendem niki ilange akal, ilange kekuatan, ning perasaan masih. Au maradin utawa ilange akal mergo lara penyakit niku nggih. Kayak dene wong ning gone ICU niku kadah yang tidak sadar lah niku nggih batal wudune. Walam surrajuli lan ngepoke wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Wong lanang dewasa, wong wadon dewasa, ajnabiyah ateges dudu mahram. Kapan gepok kulite tanpa aling-aling batal wudune. Berarti nek bocah lanang sing durung dewasa umpamane kaya dene iki dasare ijeh cilik lanang, ateges wong lanang sing durung kira-kira durung nyahwati, durung duwe syahwat sing gedhe, utawa wong wadon sing durung pantes disyahwati,
niku isih diarani cilik. Lah niku ora batalaken wudu. Utawa padha gedene tapi ora ajnabiyah ananging mahram. Niku nggih mboten batal wudune. Mahram ya kuwi man haruma nikahuha. Contone ibu, anak demek kulite ibu ora batal. Kakak adik Mbak Yu mboten batal. Sedulure bapak utawa Mbak Yune bapak, adine bapak ora batal. Mbak Yune ibu utawa adike ibu ya ora batal. Mbah, anak lan sak terusane, terus anake adik, anake kakak iku juga semuanya mahram. Niku mboten batal. Lah sing mboten batal ngoten niku diarani mahram. Kejaba wong sing haram dinikah merga krana wayah utawa harame ngumpulake antarane Mbak Yu karo adik. Contohnya seseorang itu menikah Zainab. Zainab punya kakak atau adik yang bernama Aisyah. Lah niku kalau Zainab itu menjadi istri saya, Aisyah itu juga haram saya nikah. Tapi haram saya nikah karena saya masih menjadi istri Zainab. Maka haram nikah tersebut tidak menjadikan tidak batal wudunya. Ateges nek ana wong kok sentuhan karo IP niku berarti batal wudune mergo IP niku harame karena tidak selama-lamanya. Haram ketika Mbak Yune utawa adine isih dadi bojone wau. Ketika sudah tidak menjadi istrinya, mbah pegatan atau mati, meninggal, maka tidak haram lagi dinikah. Yang selanjutnya gepokan kulite lanang wadon niku mau min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Nek ana aling-alinge berarti ya ora batal wudune. Mbah oleh demek niku nganggo syahwat utawa ora syahwat. Mbah nganggo sengaja utawa ora sengaja. Lah dene ada sebagian kaul bahkan disinyalir indikasinya adalah kaule Imam Syafi'i yang qadim bahwa sentuhan yang tidak sengaja dan tidak memegang, hanya sentuhan saja, itu tidak batal. Yang batal itu apabila memegang. Yang namanya memegang itu dengan kanan, dengan tangan memegang seperti ini, itu batal. Yang dipegang tidak batal, yang batal hanya memegang. Ini sebagian qaul, yang sebagian qaul ulama. Tapi menurut Imam Syafi'i yang qaul jadid semuanya batal, baik sengaja atau tidak, baik itu berpegangan atau hanya sentuhan saja. Selanjutnya wa masu farjil adamilan demek farjine anak Adam. Bibatinil kafi klan batine apa demek farjine anak Adam niku batal. Pertama, yang namanya masu itu berarti nyekel. Sing jenenge nyekel niku berarti nganggo batine epek-epek. Berarti nak demeke farjine Adam anak Adam dengan luarnya atau zahire epek-epek maka tidak batal. Atau demek farji tapi bukan farjine anak Adam. Contohnya farjinya kambing, farjinya sapi, dipegang pakai telapak tangan yang dalam, enggak batal. Kecuali kalau itu kena najis, maka hanya mutanajis saja, tidak batal wudunya. Karena yang membatalkan wudu itu menyentuh farjinya anak Adam. Lah kemudian ada pertanyaan, kalau anak Adam atau manusia itu sudah meninggal bagaimana? Ya tergantung. Kalau anak Adam yang sudah meninggal atau orang yang sudah meninggal itu sudah diwuduni, yang batal hanya yang hidup saja. Misalkan orang meninggal biasanya kan dimandikan, setelah dimandikan diwuduni. Lah setelah diwuduni ternyata orang perempuan disentuh oleh orang lelaki yang bukan mahramnya. Yang batal hanya orang yang masih hidup saja. Yang sudah meninggal wudunya tidak batal. Wa masu halqati duburihi lan demek
kolongan duburi adami alal jadidi ngatasi kaul jadid. Demek kolongan dubure anak Adam niku nggih batalake. Kok menurut kaul jadid? Karena ada kaul qadim tidak membatalkan. Yang membatalkan kalau sampai tangannya langsung masuk ke duburnya. Kalau sekedar kotok kolongnya saja tidak batal menurut kaul qadim. Menurut kaul jadid, halqahnya saja, kolongan saja itu sudah batal, apalagi sampai ke dalam kolongannya, lebih batal lagi. Itu kalau masu, yang namanya masu itu menyentuh dengan telapak tangan yang batinnya apa-apa. Lah kalau dengan dohirnya telapak tangan maka tidak batal. Faslun utawi kiku fasal suci. Walladzi utawi perkara yujibu kang majibaken apa alladzi al-ghusla ing adus sitatu asya'a iku 6 pira-pira perkara. Akeh-akeh kitab niku sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. Lafal asya'a diberlakukan sebagai isim ghairu munsharif. Tapi memang ada sebagian wajah yang mengatakan asya' bukan isim ghairu munsharif. Karena dari mufrad syai'un jamaknya asya'un, fa'lun, af'alun. Berarti dibaca sitatu asya'in. Ada. Kalau sitatu asya'a itu wazannya apa? Sitatu asya'a itu dari wazan af'ila'a. Berarti dari lafal asyi'a. Kalau syai'un yaknya asli, shin asli, alifnya yang zaidah berarti af'alun. Kalau ikut wazan af'alun maka asya'un berarti termasuk sigat isim munsharif. Sitatu asya'in. Tapi kalau sitatu asya'a berarti isim ghairu munsharif, ikut wazan af'ila'a berarti asyi'a. Salah satu nutai kang telu tashtariku iku sekutonan fiha ing dalam salasa ar-rijalu sapa pira-pira wong lanang wan nisa'u lan pira-pira wong wadon. Hal 6 menjadikan orang wajib mandi. 3 diantaranya orang lelaki yang melakukan, orang perempuan melakukan. 3 yang lain khusus hanya perempuan. Lah yang lelaki melaksanakan, perempuan melaksanakan apa itu? Wahya utawi salasah iltiqaul khitanaini iku tetemunane khitan loro. Wong lanang nek mpun khitan watese niku kan wonten ngget-nggetane rengget-renggetane. Nek cara Kang santri niku ngarani khasyafah, rengget-renggetan. Lah khitane wong lanang niku kapan dilebokake nggon khitanane wong wadon wis petuk, itulah wajib mandi. Dengan catatan kadar kepetuke khitan 2 itu berarti kira-kira manuke utawa tempat rengget-renggete wong lanang niku wis ambles, wis masuk, wis petuk kelawan khitane wong wadon. Lah nek kira-kira cek amping-amping tok iku durung petuk. Niku. Lah sekarang umpama ada farji sing wombu saking ombune dileboni khitane wong lanang niku depak atas bawah kanan kiri tidak menyentuh. Bagaimana? Iku tetap diarani sampun iltiqa kalau memang batas masuknya sudah sampai iltiqaul khitana ini. Walaupun tidak sampai menyentuh karena saking lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Lah saiki nek umpamane weke wong lanang kok ora ana rengget-renggete, ora ana batese pripun? Ya diukur. Weke kancane iku kira-kira rengget-renggete iku pirang senti? Apa 4 senti apa 5 senti? Berarti nggih kira-kira ngene jenengan kapan mlebu 5 senti, itulah sudah dikatakan iltiqaul khitana ini. Baik itu keluar mani atau tidak. Baik itu sampai intisar atau tidak. Kalau sudah sampai iltiqaul khitana ini maka wajib mandi. Merasakan ladzat atau tidak tetap wajib mandi.
Wa inzalul maniyyi lan metu mani. Metu mani tanpa iltiqaul khitana ini sudah wajib mandi. Baik itu dalam keadaan tidur atau melek-melekan. Yang namanya keluar mani itu biasanya dengan jalan intisar, keras batang zakarnya, dan keluarnya itu pakai tadafuk, entet-entet, bukan seperti cerut terus seperti air, tidak. Tadafuk, itulah keluar air mani dan ada rasa ladzat, iltidat di dalam mengeluarkan mani. Nomor 3, wal mautu lan mati. Nah, kapan ono wong kok mati niku wajib mandi. Reh ning wong iku wis mati ora iso adus dhewe. Makane pripun? Ya kudu sing ngedusi sing urip, sehingga niat dan lain sebagainya itu adalah orang hidup. Maka di sini pas wayahe corona cara memandikan berbagai cara karena ada hal yang kemungkinan dalam kondisi darurat. Maka yang pertama kali saya terangkan di sini, memandikan orang pertama kali disunatkan mayit itu menghadap ke kiblat. Kemudian diletakkan di atas dampar seperti ini. Dihadapkan ke kiblat. Kemudian yang memandikan berada di sebelah kanan mayit. Berarti kalau seperti ini, kepalanya di sini, yang memandikan berada di sebelah kanannya mayit. Sebelum dimandikan, mayit diletakkan di depan, terus tangannya orang yang memandikan dimasukkan ke dalam getoke mayit, terus diangkat mayit, kepalanya diangkat, kemudian badannya mayit dijagangi menggunakan kakinya orang yang memandikan sambil dipegang gini getoke. Kemudian yang memandikan pegang perutnya, ditekan sedikit-sedikit dengan tujuan barangkali di dalam perutnya mayit ada kotoran-kotoran yang perlu dibuang, yang dikhawatirkan nanti akan keluar sendirinya, maka sebelum dimandikan ini dibuang dulu, ditekan sedikit-sedikit biar keluar kotorannya dulu. Perutnya ditekan, nah, sambil dijagangi di belakangnya gini. Kalau sudah keluar perut kotorannya, barulah kemudian diletakkan lagi. Nah, di saat itulah kita mulai memandikan mayit dengan cara satu, setiap perkara hal yang baik dulukan bagian kanan dulu. Berarti mayit diiringkan ke sebelah kiri agar yang kanan di atas, kemudian dibasuh menggunakan air yang mutlak dulu, yang air itu tidak pernah buat mencuci najis atau belum pernah buat memandikan hadas besar dan tidak pernah untuk menghilangkan hadas kecil. Sebelah kanan dulu 3 kali. Setelah rata, ya diratakan dulu. Untuk meratakan orang mandi mayit itu rambutnya diurai dengan halus, karena kita wajib memperlakukan anak Adam ketika sudah meninggal sebagaimana beliau ketika masih hidup. Allah di dalam Al-Quran dawuh, walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku memuliakan anak-anak Adam, sehingga matinya anak Adam tetap suci dan tidak najis karena dimuliakan Allah. Oleh karena itu menyentuh untuk memandikan pun harus dengan cara yang halus, karena sebenarnya mereka orang yang meninggal juga merasakan kesakitan sakitnya orang-orang yang mati itu. Setelah diratakan kuku-kukunya semuanya dibersihkan, kemudian kulit-kulit yang berkerut-kerut semuanya diratakan air, farji-farji kemudian
dan dubur belakang semuanya harus diratakan dengan air yang air tersebut masih mutlak. Kemudian telinga, hidung, mata diratakan pakai gini. Semuanya dengan cara yang halus. Telinga disabuni, diratakan airnya mulai sampai rambut sampai dengan kaki semuanya rata 3 kali sebagian kanan. Kemudian diiringkan ke kanan, berarti yang atas adalah bagian kiri. Maka kiri kemudian dibasuh 3 kali lagi. Nah, kalau sudah rata semua, barulah kita sabun, barulah kita menggunakan dedaunan. Dengan daun itu diharapkan tidak mudah busuk. Dengan daun bidara, dengan daun asam dan lain sebagainya, itu semuanya adalah bermaksud untuk agar hewan-hewan tidak mudah makan kepada mayat tersebut. Diberi sabun, diberi ramuan-ramuan dari daun-daun tersebut itu setelah mandi dengan air yang mutlak, dengan air yang suci dan mensucikan. Itulah. Lah, sekarang apabila mayat tersebut uzur atau tidak bisa dimandikan, contohnya kebakaran, sehingga saking pretel-pretelnya kalau dimandikan khawatir malah semakin pretel dan sebagainya. Bagaimana? Tidak usah dimandikan, maka ditayamumi. Nah, kalau sudah ditayamumi barulah boleh disolati, karena syaratnya sholat mayit harus mayitnya itu suci. Lah, sucinya setelah dimandikan, atau kalau tidak bisa dimandikan karena tidak ada air, atau ada air tapi karena badannya yang tidak bisa dimandikan, maka harus ditayamumi. Lah, yang namanya tayamum ya bukan berarti seperti mandi dari rambut sampai dengan kaki diberi debu semua, bukan. Karena yang namanya tayamum, baik itu sebagai pengganti wudhu atau sebagai pengganti mandi, tayamum adalah hanya mengusapkan debu kepada wajah dan mengusapkan debu kepada kedua tangan sampai ke siku. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Lah nikulah. Niku kalau bisa dengan tayamum, sehingga mayit bisa dimandikan, karena tidak boleh disolatkan, karena tidak boleh mensolatkan mayit tanpa mandi dan tanpa tayamum. Nah, apabila dalam kondisi tertentu tidak bisa dimandikan dan tidak bisa ditayamumkan, kenapa? Contohnya, menurut kabar keterangan dari para dokter yang ahli bahwa corona itu adalah virus yang mudah menyebar, mudah menular kepada orang yang dekat, sehingga memandikan tergolong uzur, tayamum pun tergolong uzur. Nah, bagaimana? Contohnya lagi, tidak bisa dimandikan dan tidak bisa ditayamumi, contohnya orang yang tercebur di dalam laut, tidak ditemukan jasadnya. Lah, itu bagaimana? Tidak usah disolati. Itu yang hilang mayitnya, hilang jasadnya. Tapi kalau masih ada di jasadnya, tidak berani memandikan karena khawatir tertular oleh virus coronanya, juga khawatir tertular virus coronanya apabila mentayamumi, bagaimana? Ya, menurut sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh disolati karena tidak bisa diwuduni dan tidak bisa ditayamumi. Ada ulama yang mengatakan boleh disolati. Kenapa? Karena darurat. Sebagaimana orang yang hidup
dalam kondisi hidup tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum karena di dalam pesawat waktu sholat sudah saatnya bagaimana? Ya harus sholat apa adanya walaupun tanpa wudhu, tanpa tayamum. Nah itulah berarti ada khilaf ulama, kalau tidak bisa diwudukan, tidak bisa ditayamumi, maka boleh sholat karena darurat. Ada yang mengatakan tidak boleh sholat karena tidak ada suci dari tayamum ataupun dari mandi. Itu kalau memang tidak bisa dimandikan dan tidak bisa ditayamumkan. Tapi menurut keterangan katanya masih bisa ditayamumi, maka kalau bisa ditayamumi berarti masih bisa disolatkan. Hanya saja orang yang memulasara jenazah virus corona itu hendaknya ketika dimasukkan di peti itu sudah dihadapkan ke kiblat, artinya sudah miring. Sehingga kalau sudah miring itu nanti kalau dimasukkan ke liang lahat, kondisi mayat itu sudah siap untuk menghadap kiblat. Karena jenazah orang Islam itu wajib menghadap ke kiblat dengan kondisi miring ke kanan. Kalau tidak miring, melumah berarti menghadapnya ke atas, belum menghadap ke kiblat. Padahal kalau ada mayit kok tidak menghadap ke kiblat, maka boleh bahkan wajib diduduk untuk dihadapkan ke kiblat. Nah, inilah sedikit di antara keterangan bagaimana cara memandikan orang yang kena virus corona. Nah, itu sholatnya juga darurat, hanya ditayamumi kalau bisa ditayamumi. Kalau tidak ada yang berani mentayamumi, ya ada kalanya boleh disolati karena darurat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak ada kesuciannya. Akan tetapi menurut protokol pemerintah, orang yang meninggal karena virus corona itu sudah diatur sehingga sudah bisa disolati sah sesuai dengan aturan karena sudah ada yang bisa dimandikan, ada yang bisa ditayamumi. Tidak ada yang tanpa mandi dan tanpa tayamum, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalah satu nutai kang telu takhtasu iku tertentu biha kelawan salasah an-nisa'u sapa pira-pira wong wadon. 3 hal yang menjadikan orang wajib mandi ini khusus perempuan. Wahya utawi salasah al-khaidu iku khaid. Khaid itu apa? Khaid adalah darah yang keluar dari varginya orang perempuan yang sudah berumur 9 tahun atau lebih, yang sedikit-dikitnya 24 jam, yang sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Itu disebut haid dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit. Lah dengan demikian apabila perempuan keluar darah karena penyakit, maka bukan haid akan tetapi istihadah. Atau keluarnya umur kurang dari 9 tahun, tergantung. Kalau 9 tahun hijriah kurang 16 hari sudah keluar darah, itu masih istihadah. Tapi kalau 9 tahun hijriah kurang 15 hari keluar, itu sudah haid. Apa bedanya kalau kurang 16 hari kok istihadah, kalau kurang 15 hari sudah haid? Karena kalau kurang 16 hari waktu tersebut cukup untuk haid dan cukup untuk suci. Cukup untuk sedikit-sedikitnya suci dan sedikit-sedikitnya haid. Tapi kalau kurang 15 hari, 9 tahun itu hanya cukup untuk sedikit-sedikitnya suci saja, tidak cukup plus haidnya. Kemudian apabila keluar melebihi 15 hari 15 malam atau kurang dari 24 jam sehari semalam, maka darah tersebut juga bukan haid tapi disebut istihadah. Apa bedanya? Kalau istihadah perempuan tersebut wajib sholat, akan tetapi kalau haid perempuan tersebut haram sholat. Itulah bedanya.
Di dalam haid itu memang sangat banyak sekali pembahasannya. Karena tadi sedikit-dikitnya haid itu adalah 24 jam atau sehari semalam, sedangkan paling lama itu 15 hari 15 malam, maka apabila di dalam 15 hari dia mengeluarkan darah, misalkan setiap hari 2 jam mampet, 2 jam mampet, 2 jam mampet, 2 jam mampet, sepanjang 15 hari dikalikan 2 jam kali 15 hari keluarnya menjadi 30 jam, maka dikumpulkan semuanya itu adalah menjadi darah haid. Kemudian bagaimana konsekuensi ketika dia mampet darahnya? Apakah harus sholat padahal sehari semalam itu selama 24 jam dia hanya keluar darah hanya 2 jam saja? Menurut qaul sahab, dia semuanya adalah haid, sehingga walaupun dalam kondisi tidak keluar dia tidak usah sholat. Sebaliknya ada qaul yang lain disebut laqad, dalam kondisi dia mampet maka dia wajib sholat. Itulah bedanya. Akan tetapi yang dihitung haidnya adalah yang keluar saja. Berarti sepanjang 15 hari dia haidnya sudah dikatakan haid karena sudah ada 30 jam. Akan tetapi di dalam 30 hari tersebut dia tidak usah sholat, sepanjang berapa? 15 hari dia tidak usah sholat, karena menurut qaul sahab semuanya dihitung haid. Kalau menurut qaul laqad, yang suci atau yang mampet dia harus sholat. Inilah haid. Adapun macam-macam darah perempuan haid itu ada beberapa macam, yaitu darah qawi dan darah dhaif. Kalau darah dhaif itu berarti warnanya lemah atau disebut warna muda, contohnya agak kuning-kuning muda. Kemudian yang paling tua, yang paling qawi adalah darah merah kehitam-hitaman. Begitu juga baunya, ada yang qawi, ada yang dhaif. Kalau yang baunya menyengat itu termasuk darah qawi. Kalau darahnya itu tidak terlalu berbau, makanya darahnya itu dhaif. Jadi kuat dan dhaifnya itu ada yang ditinjau segi warnanya, ada yang ditinjau segi baunya. Wan nifasulan nifas, perempuan melakukan nifas, orang lelaki tidak. Nopo nifas niku? Yaitu darah yang keluar, yang mengiringi atau keluar setelah orang itu beranak dalam waktu yang tidak lama. Yang namanya ngiring-ngiring itu berarti waktunya tidak terlalu lama. Kalau lama itu nanti disebut haid, bukan nifas lagi. Lah bagaimana lamanya? Setelah 15 hari kok baru mengeluarkan darah, itu berarti darahnya darah haid, tidak ada nifasnya. Yang namanya nifas setelah perajat keluar beberapa waktu kemudian mengiringi darah keluar, itulah namanya darah nifas. Sedikitnya darah nifas adalah sakcrit atau lahdoh. Lahdoh itu sebenarnya adalah ibaratun anisa'ah al-qalilah, waktu yang sedikit, sebentar sekali lahdoh. Nah, sedangkan di sini menerangkan tentang darah. Lah, apabila darah yang keluar dalam waktu yang sedikit, maka disebut sakcrit cara kang santrininku. Darah nifas yang paling sedikit sakcrit tok. Jadi mungkin keluarnya hanya sakcrit, kemudian sudah tidak keluar lagi. Kemudian orang perempuan tersebut setelah rampung bagaimana? Mandi. Mandi mengeluarkan diniati menghilangkan hadas besar. Ingat bahwa perempuan ketika dalam kondisi nifas haram melakukan mandi untuk menghilangkan hadas, baik itu hadasnya wiladah atau hadasnya nifas, tidak boleh. Kenapa? Karena dalam kondisi dia masih nifas itu berarti masih hadas, sedangkan mandi itu adalah ibadah. Dalam ibadah mandi itu tujuannya untuk menghilangkan hadasnya nifas. Padahal kalau dia masih nifas kok mandi, itu haram. Kecuali mandinya hanya sekedar untuk membersihkan badan, bukan untuk niat
hadas wiladah atau hadas nifas. Kalau untuk menghilangkan hadasnya tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya sekedar untuk membersihkan badan agar tidak tampak kumuh dan kotor. Yang paling lama nifas adalah 60 hari 60 malam. Sedengane biasanya adalah 40 hari. Kenapa 40 hari? Sebenarnya darah nifas ini adalah kumpulan dari darah-darah haid di saat orang itu hamil. Sepanjang perempuan hamil biasanya tidak mengeluarkan darah haid. Nah, disitulah di saat darah haid terkumpul beberapa bulan, mungkin ada yang 7, ada yang 8, 9 atau 10 hari, darah haid itu terkumpul, maka dia akan keluar setelah wiladah menjadi darah nifas itu. Adapun darah nifas ketika janin atau jabang bayi yang ada di dalam perut sudah berumur 4 bulan itu kan sudah nafkhur roh. Jadi 40 hari pertama itu masih darah, kemudian masih alaqah, 40 hari kedua adalah mudghah, dan 40 hari ketiga adalah sudah nafkhur ruh. Lah di saat nafkhur ruh, maka jabang bayi di dalam perut itu membutuhkan asupan makan. Lah asupan makan yang dibutuhkan di situ dia mengambil darah dari ibunya. Berarti selama 4 bulan perempuan itu darahnya tidak ada yang menghisap, karena setelah 4 bulan darah haidnya dihisap oleh jabang bayi untuk asupan makanan, untuk gizinya. Tapi selama 4 bulan dia tidak ada yang memanfaatkan darah haidnya, maka darah haid selama 4 bulan itulah dikeluarkan menjadi darah nifas. Sehingga idealnya 40 hari, karena untuk haid pertama, bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dijadikan menjadi nifas itu. Wal wiladatu lan mana, wong mana tanpa nifas niku nggih wajib mandi. Baik mana iku sudah merupakan jabang bayi sempurna atau mana yang baru mengeluarkan jabang bayi yang belum sempurna bentuk tubuhnya, semuanya wajib mandi. Karena itu sudah mengeluarkan bekal-bekal yang akan menjadi anak. Maka perempuan tersebut wajib mandi sebagaimana dia wajib mandi dari hadas besar, yaitu dengan cara meratakan air dari rambut sampai dengan ujung kaki yang bawah dengan meratakan air yang mutlak semuanya. Faslun utawi iki ku fasal suwiji wa faraidul ghusli utai pira-pira fardune adus. Salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Fardune adus iku ana 3 perkara. Rupane telu an-niyatu ya niat. Sing jenenge niat niku qasdu manggone ning gone ati, wektune bareng karo mbasuh anggota pertama. Beda dengan wudu. Kalau wudu niat pasti harus bersamaan dengan membasuh wajah. Tapi kalau yang namanya mandi, yang penting tubuh mana saja yang kena air bersamaan dengan niat, itulah sebagai anggota tubuh yang pertama kali dibasuh. Jadi lebih mudah lagi, karena yang penting niat bersamaan dengan membasuhkan air pada awal tubuh. Jadi yang namanya niat niku satu, ada qasdu manggone ngene ati. Nomor 2, waktunya berbarengan dengan awalu ghuslin minal a'dha. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis, ingkana lamun ana apa najasah ala badanihi iku ing atase badane wong. Nek ana najise wajib diilangi dhisik
Sebabnya apa? Nek ora diilangi mengko banyu sing kena kanggo najis malah fungsine kanggo ngilangi najis tok. Makanya setelah ngilangi najis barulah wajib dikebyur meneh. Kecuali nek basuhannya beberapa kali sehingga pertama kali sudah bisa untuk menghilangkan najis, maka berikutnya sebagai mandinya. Adapun menghilangkan najis niku nek najis ain niku harus dengan cara menghilangkan barangnya sekaligus tempatnya itu diratakan dengan air. Kalau najisnya najis hukmi maka cukup dicipratkan air saja. Biasanya orang menghilangkan najis itu dihilangkan dulu airnya sehingga tinggal najisnya menjadi najis hukmi. Kalau sudah najis hukmi ringan. Wa yusolul ma'ilan numekaaken banyu ila jami' syari itu muka maring sekabehane rambut diratani nganggo banyu kabeh, baik rambut ning gone sirah, bringos, jenggot, kelek lan sapanunggalane semuanya harus dibasahi dengan air. Nah, sekarang kalau ada rambut yang sudah terputus, kebanyakan perempuan nek wayahe pas haid, pas nifas niku kan kadang-kadang do jungkatan. Lah rambute pripun niku? Hakikate cara fikih itu tidak wajib. Rambut sing wis kadung potol ning gone sangka awak niku ora wajib didusi. Akan tetapi luwih apike didusi sebab napa? Baik itu ketika beranak, ketika junub dan lain sebagainya, rambut itu masih melekat, masih merasakan apa yang tubuh yang lain merasakan. Wal basyarati lan kulit. Dadi kabeh kulit karo rambut niku di ratani nganggo banyu kabeh dan airnya juga harus menggunakan air yang mutlak. Belum pernah untuk dibuat mandi, wudu atau mensucikan najis. Wasunanuhu tai pira-pira kesunatane ghusl khamsatu asya'a iku 5 pira-pira perkara rupane limon di atas miatu ya maca bismillah. Dadi maca bismillah ing dalem kawitane perkara kabeh niku disunatake. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u au abtaru au ajdhamu. Maka mandi di sini disunatkan membaca bismillah. Wal wudu ulan wudu qablahu ing dalem sedurunge ghusl maca bismillah terus wudu sedurunge adus dan sedurunge wudu itu juga disunatkan tangannya disuci. Lebih-lebih apabila orang itu setelah tidur. Kenapa? Karena orang tidur itu kan tidak tahu kemana ketika tidur tangannya bergerak. Kadang-kadang kukur-kukur sehingga bisa masuk ke dalam daerah-daerah yang kena najis. Maka bangun tidur disunatkan cuci tangan. Setelah cuci tangan baru wudu, setelah wudu baru mandi. Itulah kesunatan urut-urutannya seperti itu. Wa imrarul yadi lan nglakokake tangan alal jasadi ing atase awak kabeh niku diratani nganggo tangan. Mulai pol dhuwur pol ngisor diratani kabeh, luweh-luweh di dalam kulit-kulit sing nyepit-nyepit, kulit-kulit sing keriput-keriput itu diratakan dengan gosokan tangan agar yakin bahwa air itu sudah merata kepada badan seluruh tubuh semua. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli niku sing sekira jasad yang sudah dibasuh belum sampai kering dilanjutkan kepada jasad atau tubuh yang lain. Enggak usah kok dicicil. Mungkin terkadang ada orang yang malu malam-malam kepalanya dimandikan dulu karena dingin, mungkin kepalanya dulu, besok pagi dilanjutkan mandi mulai leher sampai ke bawah. Ini sah boleh? Sah. Hanya saja tidak mendapatkan kesunatannya mualah berturut-turut. Tapi kan sah, cukup untuk menyembunyikan. Wa taqdimul yumna lan dihinaken anggota tengen, seligar awak sing tengen didhisik-dhisik.
Jadi yang paling indah mengikuti mandinya Rasulullah, daerah lokasi tubuh bagian kanan diratakan dengan air 3 kali. Kemudian bagian kiri 3 kali. Alal yusra ngerekake ngatasé anggota kang kiwa utawa ligar badan kang kiwa nikulah. Kenapa? Inilah syarak itu oleh ngemen-ngemenake wong sing jenenge adus niku kan termasuk karomah, kemulyan. Lah sing tengen iku ben luweh entuk kamulyan luweh suwe dibandingke sing kiwa. Mulane nek manggon turu usahakan sudah mandi hadas besar. Jangan sampai mandi tapi masih belum dalam kondisi tidur belum sampai mandi niku jangan. Sebaiknya tidur sudah kondisi suci. Faslun utawi iki ku fasal suci wal ightisalatu ta pira-pira adus al masnunatu kang den sunataken. Sab'ata asyara iku ana 17 apane uslan aduse. Bismillahirrahmanirrahim. Adus sing disunataken ana 17. Usulul Jum'ati suci adus Jumat. Adus Jumat niku disunataken kanggone wong sing nekani salat Jumat. Wong wedok sing ora nekani salat Jumat ya ora disunatake. Tapi juga ada orang perempuan sing nekani salat Jumat ya disunatake adus. Mulainya ketika subuh nopo tengah malam kok lali kula. Kalau enggak mulai tengah malam ya mulai subuh sudah disunatkan mandi Jumat. Wal aydaini lan riyaya loro. Arep riyaya loro niku disunatkan mandi dulu biar bersih. Karena yang namanya Id itu kan hari raya. Hari raya itu kita akan bertemu dengan orang banyak. Pertanda kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatannya. Oleh karena itu kita harus menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang baru walaupun tidak putih, yang penting baru. Berbeda dengan di masjid. Kalau ke masjid itu sebaiknya yang putih, yang bersih, tapi kalau yang hari raya walaupun tidak putih yang penting baru. Wal istisqa ilan adus istisqa. Njaluk siraman sangga Gusti Allah kelawan udan. Salat istisqa sedurunge salat disunatake adus kabeh. Lah adus niki nggih kaya adus jinabat ngoten niku kelawan ratani air pada seluruh tubuh niku. Wal khusufilan grana rembulan wal kusufilan grana srengenge. Wong arep salat grana rembulan, arep salat grana srengenge semuanya disunatkan mandi. Dan mandi ini dilaksanakan sebelumnya. Berarti sebelum sholat Jumat sudah mandi. Sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha sudah mandi. Sebelum sholat istisqa sudah mandi dulu. Wal khusufi, wal kusufi, sholat khusuf dan kusuf sudah mandi dulu. Jadi mandi ini dilakukan sebelum sholat. Apa meneh sholat Jumat niku juga kita berkerumunan dengan orang banyak. Lebih-lebih di saat corona kita ditekankan untuk mandi bersih, karena dengan bersih badan maka virus-virus tersebut akan tertolak dengan sendirinya. Karena ketika kita mandi sudah menggunakan sabun, menggosok gigi, istinsyak, madmadah, mencuci tangan, semuanya bersih, semuanya akan terhindar dari virus corona. Wal ghuslulan adus min ghuslil mayyiti sangga ngedusi mayit. Wong sing ngedusi mayit, sing bar ngedusi mayit disunatake adus. Yo niku jenenge al ghuslu min ghuslil mayyiti. Biasane cah cilik-cilik niku malah seneng adus. Mergo angger bar ndelok tok ora melu ngedusi, ndelok mayit didusi dhewekne terus adus. Malah kadang-kadang ora adus tapi angger raup tok.
Tapi sebenarnya syarak mensunatkan mandi bagi orang yang memandikan mayit. Wal kafiri lan aduse wong kafir idza aslama nalika mlebu Islam sapa kafir. Wong kafir mlebu Islam disunatake adus. Niki nek pancen dhewekne urung tahu junub ketika dia kafir. Nek dhewekne nalika kafir kok tahu junub berarti mandinya menjadi wajib. Lah wis mandi wajib nek disunati diniati karo niat adus sunat krana mlebu Islam, dia mendapat satu diniati ngilangi hadas gede mergo junub, nomor loro entuk niat kesunatan mergo dhewekne mlebu Islam disunatake adus. Wal majnuni lan wong edan. Wal mughma alaihi lan wong kang ayan. Idza afaqa nalikane waras utawa sadar sapa majnun lan mughma alaih. Wong edan waras disunatake adus. Majnun itu selalu menggunakan isim maf'ul. Maknane wong kang den edanake. Mergo ora ana wong edan karepe dhewe, kejaba wong edan mesti diedanake saka Gusti Allah. Mughma alaih ya ngono, menggunakan isim maf'ul itu menunjukkan bahwa ayan niku mboten karepe dhewe akan tapi semata-mata hanya sifat qahriyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi majnun dan mughma alaih semuanya selalu menggunakan isim maf'ul karena ora ana wong edan lan ayan niku kelawan karepe dhewe. Idza afaqa nalikane waras atau sadar sapa majnun lan mughma alaih. Tadi ada orang yang hilang akalnya sebab mendem, sakit, majnun dan mughma alaih. Bedane napa? Nek mendem niku ilang akale, ilang kekuatane tapi jen duwe perasaan, suka atau tidak suka, cinta atau tidak cinta, benci dan lain sebagainya niku isih duwe. Tapi dekne ora duwe kekuatan lan ora duwe akal. Nek wong edan wis ora duwe akal, ora duwe perasaan, melane wong edan norok-norok udo niku ya ora isin mergo wis ilang perasaane. Orang duwe rasa seneng didawi wong ayu. Semono gak ana mungsuhe dene ya ora benci wong edan. Nek ijen duwe rasa benci utawa duwe rasa ayu, seneng, berarti dia sudah tidak gila lagi atau pura-pura gila. Nah, yang beda napa? Majnun itu ini masih punya kekuatan. Makanya wong edan niku mlaku tekan dindi. Jebetah dekne. Dibondo wong pirang-pirang masih kuat untuk meronta-ronta dia. Kenapa? Majnun hilang akale, hilang perasaannya tapi masih punya kekuatan. Lah yang sudah hilang semua mughma alaih niki. Wong ayan niku wis hilang akale, hilang perasaannya, ya hilang kekuatannya. Padha kaya wong turu bloko-bloko. Mulane nek ana mughma alaih kok jujuk kok terjadi ketika dia di air, maka itu sangat berbahaya sekali. Wal ghuslulan adus indal ikhrami ing dalam nalika arep ikhram. Arep ikhram adus dhisik. Baik itu ikhram untuk haji atau ikhram untuk umrah. Itu sebelum ikhram dia disunatkan mandi. Jadi mandi dulu. Mandi, setelah mandi kemudian pakai pakaian ikhram. Biasanya hanya selembar kain jarik nyamping dan selembar kain untuk badan. Setelah itu dikasih minyak, setelah dikasih minyak barulah dia niat ikhram. Lah wong ikhram are ora entuk nggo minyak, lagi ra entuk. Lah dene dhewek niku wangi ku kan mergo sisa sing dhisik mau. Iki jeh wangi tapi ndekne ora nganggo wangen mergo nganggone sedurunge ihram. Jangan keliru, nak wis ihram kok lagi ndekne lagi nganggo minyak. Lah niku sing kena dam. Mbah ngerti mbah ora ngerti nak minyak kena dam. Beda wong sing nganggo ihram ora ngerti kemudian pakai celana. Mergo ora ngerti, lah niku ora kena dam. Tapi nek senajan ora ngerti mergo dhewekne minyak, ngetok kuku, ngetok rambut,
Dan itulah yang dia wajib bayar dam. Bedane napa? Nek ketok kuku, minyak-minyak, ketok rambut niku termasuk ana tarafuh. Krasa ngenake awak. Makanya baik tahu atau tidak tahu tetap wajib bayar dam. Tapi kalau untuk yang menggunakan pakaian kalau tidak tahu dia maka tidak wajib bayar dam. Wa dukhuli Makkah lan krana mlebu kota Makkah. Wong arep mlebu kota Makkah niku den sunatake adus merga kota Makkah niku tanah haram. Tanah haram niku tanah sing dimulyakake Gusti Allah. La yu'dadu syajaruhu wa la yukhtala khulah. Wit-witane ora kena dibedol, dipethik godhonge diketok, pange ora entuk. Watune ora entuk dipindah ning ngene tanah halal. Lah saking mulyane niku maka orang yang mau masuk tanah Mekah disunatkan mandi. Lah wong haji, wong sing umroh mandine ning ndi? Ya nak pas ning gone napa ning gone Jeddah utawa nak wis ning gone pesawat, ning sedurunge numpak pesawat ya diniatilah. Niati adus krana ihram, diniatin adus krana mlebu tanah Mekah. Dadi Mekah niku dadi tanah haram. Wonten ingkang ngendikane harame tanah Mekah niku haramullah sing dadekake tanah haram Gusti Allah. Dalam hadis lain juga disebutkan sing dadekake tanah harame Mekah niku Nabi Ibrahim. Nek sing dadekake tanah harame Madinah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al haramain asyarifain tanah haram loro niku tanah haram Mekah karo tanah haram Madinah. Wong haji niku ngumpulake ibadah ning gone tanah haram kalau tanah halal. Kalau dia mulai dari rumah, dia mulai ihramnya atau mulai miqat makaninya itu adalah ketika mengawali tanah yang dibatasi, yaitu tanah ada yang yulamlam, ada yang Qarnul Manazil dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk di tanah haram di Mekah, kalau dia mau mencari tanah untuk ihram lagi, dia cukup keluar dari tanah haram. Contohnya, kalau dia di Mekah cukup menginjakkan kaki di Tan'im karena Tan'im itu sudah tanah halal. Kemudian niat ihram di situ masuk ke Mekah sudah ihram. Atau keluar dari tanah haram yang ada di Qarnul Manazil, Qarnul Manazil yang sekarang ada di Taif itu, masjidnya Abdullah ibnu Abbas, yang ada di Jufah, Bir Ali dan lain sebagainya. Itu adalah ihramnya orang-orang yang berada di tanah Mekah cukup keluar dari tanah haram mencari tanah halal. Walil wuqufi lan krana wukuf bi Arafah ing dalam tanah Arafah. Arep wukuf ning gone Arafah dhisik. Lah ning gone kono alhamdulillah sakniki tempat mandi sudah banyak. Wukuf niku terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah zawalus syamsi. Setelah zawalus syamsi berarti waktu zuhur manjing ikulah waktu Arafah. Waktu Arafah niku waktu yang sangat mustajab. Barang siapa berdoa di situ maka Allah mengijabahi. Lebih-lebih di kaki gunung Jabal Rahmah. Jadi sebenarnya orang yang haji itu tidak disunatkan wukuf di Arafah yang bagian atasnya Jabal Rahmah, tapi kalau mengikuti sunnah Rasulullah dicukup di kaki gunung bagian bawah, tapi sedikit naik kaki gunung Jabal Rahmah saja. Walil mabiti lan krana nginep bi Muzdalifah ing dalam tanah Muzdalifah. Arep mabit ning Muzdalifah disunatake adus. Lah ning kono ora ana banyune, kangelan, wong golek panggonan wae wis angele ra karuan, usek-usekan. Wali ramyil jimari lan krana mbalang pira-pira jumrah. As-salasi kang telu. Ya kuwi jumrah ula, wusta, aqabah. Sebelum melontar jumroh Aqabah, wusta dan ula disunatkan mandi dulu. Wali tawafilan krono tawaf, arep tawaf disunatake adus dhisik. Wali sa'yi lan krono sa'i,
Sing jenenge tawaf niku ngubengi Ka'bah 7 ubengan, dimulai dari titiknya Hajar Aswad dan berakhir dari Hajar Aswad. Ka'bah dijadikan berada di sebelah kirinya orang yang tawaf. Berarti tidak boleh menghadap atau ngungkuri, apalagi ditaruh sebelah kanannya orang, tidak boleh. Dengan keadaan suci. Ingat, yang masih sulit untuk tawaf secara sempurna dalam kondisi yang tidak darurat niku suci lan nutupi aurat. Mergo wong tawaf niku syaratnya kaya wong salat. Siji kedah suci sangka najis, sangka hadas gede, hadas kecil, dan 2 harus nutupi aurat. Wali sa'ilan krana sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Yang jaraknya kurang lebih 425 meter. 7 kali dimulai dari Safa, berakhir di Marwah. Wali dukhuli madinati Rasulillahi lan krana mlebu kotane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah disebut Madinatul Rasulillah karena sebelumnya itu bernama Yasrib. Setelah Rasulullah hijrah ke situ, maka Yasrib menjadi kota yang maju, maka disebut Thaibah. Ada yang menyebut At-Thayyibah, ada yang menyebut Madinah. Karena hasil karya Rasulullah menjadikan Madinah kota yang maju dan berkeadaban, ekonomi maju dan akhlaknya maju. Terima kasih para pemirsa Demak TV rahimakumullah. Kita lanjutkan besok yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.